Eh, ternyata minyak kelapa asli juga dikenal sebagai VCO punya banyak manfaat kesehatan. Sehingga telah sangat diminati oleh konsumen yang ingin mencari bahan makanan yang mendukung kesehatan kita. Pada podcast ini, dua rekan saya akan mengupas tentang minyak kelapa asli dan mereka juga akan meluruskan berbagai persepsi yang ternyata keliru. Dan Anda juga akan paham bagaimana Anda dapat pastikan bahwa VCO yang Anda milih asli. Soalnya enggak semua minyak kelapa sama tuh, bahkan bisa beda jauh. Yuk kita simak. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau kupas tuntas soal virgin coconut oil atau VCO. Anda pasti sering dengar kan? Informasinya simpang siur banget. Ada yang bilang ini superfood warisan nenek moyang, tapi nggak sedikit juga yang bilang, wah ini bahaya, lemak jenuhnya tinggi, racun bahkan ada yang bilang gitu. Jadi ya udah misi kita sekarang ini memilah fakta dan mitosnya. Kita lihat soal komposisi, manfaat VCO, biar Anda dapat gambaran yang lebih jelas lah ya. Betul sekali. Sumber yang kita bedah ini ngelihat dari banyak sisi ya, ada nutrisinya, biokimianya, terus klaim-klaim kesehatan yang sering jadi perdebatan itu. Dan juga penting nih, bedanya VCO asli sama minyak kelapa biasa yang mungkin lebih sering Anda temui di pasaran. Oke siap, mari kita mulai dari isu yang paling panas mungkin ya, lemak jenuh. Kan selalu dibilang, wah VCO lemak jenuhnya tinggi, pasti bagus buat jantung. Gimana tuh ini? Nah, ini menarik. Justru yang kita lihat ini bilang klaim itu perlu dipertanyakan lagi. Ada beberapa studi besar yang dikutip loh, kayak Minnesota Coronary Survey, terus ada Sydney Study, sama Women's Health Initiative. Hasilnya itu ternyata nggak nemu hubungan langsung antara makan lemak jenuh, apalagi dari VCO ya, sama risiko penyakit jantung koroner. Oh jadi nggak ada kaitan langsung gitu ya? Iya, bisa dibilang narasi yang bilang VCO itu otomatis buruk karena lemak jenuhnya, itu menurut sumber ini ya, nggak terbukti. Atau malah ya informasi keliru. Perlu dicatat juga, lemak jenuh di VCO itu mayoritas jenisnya MCT, trigliserida rantai sedang. Nah, ini cara kerjanya di badan kita beda, lebih cepat jadi energi. Wah menarik banget itu, jadi asumsi umum bisa jadi keliru ya kalau lihat datanya. Oke, kalau gitu sisi baiknya gimana setelah kita luruskan soal lemak jenuh tadi, apa kata sumber soal manfaat VCO? Tentu ada, dan ini poin penting banget nih. Penelitian ini kompak menyoroti satu hal krusial soal kesehatan jantung. VCO itu terbukti dari studi-studi yang dirujuk ya, bisa naikin kadar HDL, kolesterol baik itu. Nah, ini dia meningkatkan HDL ya, kolesterol baik. Ini penting banget karena seringnya kan yang diomongin cuma sisi negatifnya aja. Ini temuan yang signifikan dan bertolak belakang ya sama klaim negatif tadi. Selain itu, ada lagi nih, Apa tuh? kandungan asam lauratnya, C12, itu tinggi di VCO, bisa 50% lebih. Nah, asam laurat ini unik. Di badan kita, sebagian diubah jadi monolaurin. Senyawa ini dikenal punya sifat antimikroba, antivirus, jadi bagus buat sistem imun. Oke, asam laurat ya, antimikroba, antivirus. Iya, dan ada fakta spesifik nih dari sumber yang kita lihat. Katanya, VCO dari Bali itu kandungan asam lauratnya tinggi banget, bisa sampai 57%. Disebut salah satu yang tertinggi di dunia malah. Wah, serius, dari Bali paling tinggi ya. Itu informasi spesifik yang, keren juga ya dari sumbernya. Ada lagi selain asam laurat? Ya, kandungan MCT-nya secara umum itu tadi, selain gampang jadi energi buat badan, dan otak suka banget sama energi dari keton hasil olahan MCT ini, metabolismenya juga lebih enteng buat pencernaan. Nggak terlalu butuh kerja keras dari empedu, beda sama lemak rantai panjang lainnya. Kedengarannya banyak ya manfaatnya. Tapi nih kalau kita mau beli kan suka bingung. Ada minyak kelapa yang bening banget, ada yang agak keruh. Apa semuanya sama aja? Nah, pertanyaan bagus itu. Jelas nggak sama. Sumber ini ngebedain banget antara VCO asli, virgin coconut oil, sama minyak kelapa biasa yang sering disebut RBD. RBD, apa itu? Refined, bleached, deodorized. Jadi minyak kelapa yang ini udah lewat proses kimia macam-macam. Dimurnikan, diputihkan, dihilangin baunya.
Tujuannya biar bersih dan netral, tapi ya proses itu juga menghilangkan banyak senyawa bagusnya. Polifenol, antioksidan alaminya banyak yang hilang. Oh gitu. Kalau VCO asli gimana prosesnya? Kalau VCO asli, prosesnya minimal. Pakai kelapa segar, bisa cara basah dari santan, atau cara kering dari kelapa parut segar. Tanpa kimia, tanpa panas tinggi biasanya. Makanya nutrisinya lebih terjaga. Oke. Jadi gimana caranya kita sebagai konsumen bisa tahu ini VCO beneran bagus atau bukan? Ada tips nggak? Ada. Saya kasih tips praktis nih. Ciri paling utama VCO asli itu aroma kelapanya. Harus kuat, khas kelapa segar gitu. Pas Anda buka botolnya, langsung kecium. Warnanya sih bisa bervariasi ya. Ada yang bening, ada yang agak kuning dikit, tergantung prosesnya. Tapi kuncinya di aroma. Aroma ya kuncinya. Maaf, saya potong sebentar ya. Gila juga loh. Ada orang beli minyak VCO di apotek dengan harga mahal banget. Padahal sama-sama VCO aja. Tapi ya masuk akal juga sih. Soalnya di luar sana memang banyak merek VCO online yang nggak asli, campuran atau kualitasnya abal-abal. Banyak penjual nakal yang main curang, campurin VCO murni dengan minyak murahan. Akhirnya konsumen yang mau main aman lebih memilih beli di apotik dengan harga selangit. Padahal VCO dengan kualitas top nggak harus mahal banget kok. Makanya saya ambil inisiatif sendiri. Saya cari langsung di petani kelapa di Bali yang produksi VCO secara home industry. Dan bagusnya VCO mereka ini benar-benar murni, asli, nggak dicampur apa-apa. Prosesnya higienis banget dan aromanya kelapa banget. Awalnya sih saya cuma pakai buat kebutuhan sendiri aja. Tapi terus saya mikir, kenapa nggak sekalian dipasarkan? Jadi bukan cuma konsumen bisa dapat VCO murni dengan harga wajar, tapi juga bisa bantu petani kelapa untuk pasarkan produknya ke seluruh Indonesia. Nah, dari situ PT Gizi Diabetisi Jaya akhirnya hadirkan VCO Bali ini. Saya pribadi sudah lama pakai dan hasilnya memang bagus banget. Kalau Anda tertarik mau coba VCO murni ini, gampang. Tinggal pesan di toko online Gizi Diabetisi baik lewat Shopee maupun Tokopedia. Linknya sudah saya taruh di deskripsi dan juga di kolom komentar video ini. Cobain deh, saya yakin Anda bakal puas. Jadi kalau ada produk ngakunya VCO tapi kok nggak ada bau kelapanya sama sekali, atau bening banget tapi hambar gitu, nah patut curiga tuh. Kemungkinan besar itu bukan VCO murni, atau udah diolah lagi, atau dicampur mungkin. Oke, tips yang sangat berguna ini buat milih nanti. Sip, mari kita rangkum sedikit ya temuan utama dari sumber-sumber ini. Pertama, soal lemak jenuh di VCO yang katanya bahaya buat jantung, itu nggak didukung bukti kuat ya ternyata. Betul. Kedua, malah sebaliknya. VCO terbukti meningkatkan kolesterol baik alias HDL. Ketiga, VCO kaya asam laurat dan yang dari Bali itu kandungannya tinggi banget. Tertinggi salah satunya, iya. Dan terakhir, VCO berkualitas itu bisa dikenali dari aroma kelapa alaminya yang kuat gitu ya. Tepat sekali. Paham soal ini penting ya buat Anda, supaya bisa bikin pilihan yang lebih pas. Soal lemak dalam makanan, nggak cuma ikut-ikutan takut aja. Ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan. Minyak kelapa, entah VCO atau bentuk lainnya, itu udah jadi sumber lemak utama masyarakat di daerah tropis kayak kita di Indonesia ini, udah lama banget, ratusan tahun mungkin, sebelum minyak-minyak modern lain populer. Pertanyaannya, apa sih yang bisa kita pelajari dari sejarah panjang pemakaian VCO ini tentang kecocokannya secara alami sama metabolisme dan kesehatan kita di sini yang mungkin lebih dalam dari sekedar detail biokimia yang baru kita bahas tadi. Coba direnungkan. Ternyata orang-orang yang bilang bahwa VCO itu buruk, mereka tuh keliru banget. Karena seperti Anda telah dapat dengar pada podcast ini, VCO malah punya banyak manfaat kesehatan. Dan khususnya bagi orang yang punya gangguan kesehatan seperti gula darah tinggi atau obesitas, VCO bisa menjadi solusi pintar untuk tingkatkan kesehatan Anda.
Maka ke depan kami masih akan terbitkan video lagi bagaimana Anda bisa pergunakan minyak kelapa asli di dalam makanan dan minuman sehari-hari Anda. Bagi pemirsa yang ingin tahu tentang herbal yang efektif untuk kendalikan gula darah tinggi, jangan kelewat nonton video ini juga.